Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk pertemuan ke-8 dari Praktikum Akuntansi Biaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Elsarahayu dengan NPM terakhir 4098. Saya Rahayu Tias, NPM terakhir 4062. Saya Verika Cikadasviana dengan NPM terakhir 4094. Saya Nazdia Arifah dengan NPM akhir 4102. Langsung saja kita ke hasil diskusinya. Pada transaksi pertama, yaitu tanggal 5 Januari 2016, PT Sablon Nusantara mengeluarkan bahan baku sebesar 125 juta untuk memproses pesanan dari PT Sedawangi dengan jurnalnya, yaitu debitnya persediaan barang dalam proses sebesar 125 juta dan kreditnya persediaan bahan baku sebesar 125 juta. Lalu pada tanggal 6, PT Sablon Nusantara mengeluarkan bahan baku lagi sebesar 1.600.000 untuk memproses pesanan dengan jurnal di debitnya persediaan barang dalam proses sebesar 1.600.000 dan debitnya persediaan bahan baku sebesar 1.600.000. Lalu pada tanggal 8 melakukan pembebanan pada biaya tenaga kerja langsung untuk produk yang dipesan oleh PT Sedawangi sebesar 45 juta dengan jurnalnya debitnya persediaan barang dalam proses dan kredit sebesar 45 juta dan kreditnya beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 45 juta. Lalu tanggal 8 yang selanjutnya yaitu melakukan pembebanan biaya overhead untuk produk yang dipesan PT Sedawangi sebesar 7.500.000 dengan jurnal debitnya persediaan barang dalam proses sebesar 7.500.000 dan kreditnya pengendalian overhead pabrik sebesar 7.500.000. Lalu pada tanggal 10 dilakukan pengeluaran bahan baku lagi sebesar 35 juta dengan jurnal debitnya persediaan barang dalam proses sebesar 35 juta dan kreditnya persediaan bahan baku sebesar 35 juta. Lalu tanggal 15 Januari itu ada pembebanan biaya tenaga kerja langsung sebesar 45 juta dengan jurnal persediaan barang dalam proses di debit 45 juta dan kreditnya beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 45 juta. Yang selanjutnya itu untuk transaksi tanggal 15, PT Sablon Nusantara melakukan pembebanan biaya overhead untuk produk yang dipesan oleh PT Sedawangi sebesar 7.500.000 dengan jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit, kemudian pengendali overhead pabrik di kredit masing-masing sebesar 7.500.000. Kemudian tanggal 22 Januari PT Sablon Nusantara melakukan pembebanan biaya tenaga kerja langsung untuk produk yang dipesan oleh PT Sedawangi sebesar 45 juta. Untuk jurnalnya, persediaan barang dalam proses di debit, kemudian beban gaji yang masih harus dibayar di kredit masing-masing 45 juta. Kemudian di tanggal 22 Januari, PT Sablon Nusantara melakukan pembebanan biaya overhead untuk produk yang dipesan oleh PT Sedawangi sebesar 7.500.000. Untuk jurnalnya, itu persediaan barang dalam proses di debit dan pengendali overhead pabrik di kredit masing-masing 7.500.000. Kemudian tanggal 29 PT Sablon Nusantara melakukan pembebanan tenaga kerja langsung sebesar 45 juta. Jurnalnya persediaan barang dalam proses di debit, beban gaji yang masih harus dibayar di kredit masing-masing 45 juta. Dan yang terakhir, tanggal 29, PT Sablon Nusantara melakukan pembebanan biaya overhead pabrik
sebesar 7.500.000. Kemudian jurnalnya, persediaan barang dalam proses di debit, dan pengendali overhead pabrik di kredit masing-masing 7.500.000. Selanjutnya yaitu ada nomor 1, asumsikan bahwa setelah melakukan negosiasi dengan PT Sedapwangi diperoleh kesepakatan bahwa PT Sedapwangi mau menerima pesanan tersebut hanya sebanyak 9.500 unit. Buatlah jurnal untuk mencatat biaya produksi yang terjadi atas pesanan tersebut dan pengirimannya ke pelanggan bila A. Ketika investigasi dilakukan mengenai penyebab timbulnya barang cacat tersebut, diketahui bahwa pada tanggal 26 Januari ketika 500 kaos terakhir sedang disablon, terjadi kerusakan pada mesin sablon sehingga hasil sablon menjadi cacat. Untuk jurnalnya itu, tanggal 1 Februari 2016, persediaan barang catat di debit sebesar 5 juta ini dari unit catat dikali dengan harga jual ke factory outlet. Ini halaman 64, jadinya 5 juta. Lalu harga pokok penjualan di debit sebesar 353 juta 20.000 dari total biaya pabrik yang utuh ini 10.000 unit dibagi sama 10.000 unit. Jadi 371.600.000 dibagi 10.000 unit. Terus dikali 9.500 unit hasilnya 353 juta 20.000. Selanjutnya beban lain-lain di debit sebesar selisih antara biaya produksi dengan harga jual barang cacat yaitu 371.600 juta dikurangi 5 juta ditambah 353 juta 20.000 sebesar 13.580.000. Selanjutnya yaitu mengkredit persediaan barang dalam proses sebesar 371.600.000 sebesar total yaitu total biaya pabrik 10.000 unit. Selanjutnya yaitu jurnal untuk pengirimannya. Ini ada piutang usaha sebesar 529.530.000 dari harga pokok penjualan dikali dengan persentase harga jual. Persentasenya harga jualnya itu 550.000 dari halaman 64. Untuk yang 1B ini, ketika dilakukan investigasi, ditemukan bahwa pelanggan melakukan perubahan desain sablon yang baru diinformasikan ke perusahaan pada tanggal 11 Januari 2016. Akibatnya, 500 unit pertama yang sudah terlanjur di sablon tidak sesuai dengan desain yang baru. Di sini jurnalnya adalah persediaan barang cacat, ini di debit sebesar 5 juta seperti tadi. Unit cacatnya dikali dengan harga jual ke factory outlet, lalu harga pokok penjualan di debit sebesar 366.600.000 dari total biaya pabrik dikurangi harga jual ke factory outlet, lalu mengkredit persediaan barang dalam proses sebesar 371.600 dari total biaya pabrik 10.000 unit. Lalu jurnal yang kedua itu ada piutang usaha sebesar 549.900.000 dari harga pokok penjualan dikali presentasi harga jual. Begitupun dikredit sebesar sama 549.900.000 dengan akun pendapatan penjualan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu nomor 2, asumsikan bahwa setelah melakukan negosiasi dengan PT Sedapwangi, diperoleh kesepakatan bahwa PT Sedapwangi meminta penyelesaian penuh atas seluruh pesanannya. Yang berarti perusahaan harus melakukan pengerjaan kembali untuk 500 unit yang cacat tersebut. Nah, pengerjaan kembali itu akan membutuhkan tambahan bahan baku senilai 16.160 dan 1 jam tenaga kerja langsung dengan tarif per jamnya itu yaitu 18.000 untuk setiap unit cacat. Kemudian overhead yang dibebankan ke produksi berdasarkan jam tenaga kerja langsung yaitu per jamnya Rp3.000. Kemudian buatlah jurnal untuk mencatat biaya pengerjaan kembali serta pengiriman pesanan tersebut ke pelanggan apabila A.
ketika investigasi dilakukan mengenai penyebab timbulnya barang cacat tersebut, diketahui bahwa pada tanggal 26 Januari ketika 500 kaos terakhir sedang disablon, terjadi kerusakan pada mesin sablon sehingga hasil sablon menjadi cacat. Nah, jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Februari 2016 itu persediaan bahan baku ini di kredit ini dengan eh, didapatkan dari tambahan bahan baku yang dibutuhkan per unit cacat yaitu sebesar Rp16.160 dikalikan dengan unit yang cacat yaitu 500 sehingga menghasilkan 8.080.000 di sebelah kredit. Kemudian beban gaji yang masih harus dibayar itu dari jam tenaga kerja langsung tambahan yaitu 18.000 per jam dikalikan dengan unit yang cacat sehingga menghasilkan 9 juta di kredit. Kemudian untuk pengendali overhead-nya itu dibebankan kepada jam tenaga kerja langsung di mana tarifnya itu 3.000 per jam. Jadi dikalikan dengan unit yang cacat 3.000 dikalikan 500 sehingga menghasilkan 1.500.000. Nah, kemudian untuk pengerjaan kembali ini dibebankan ke beban lain-lain di sebelah debit sebesar 18.580.000. Dan untuk jurnal pengirimannya yaitu harga pokok penjualan sebesar 371.600.000 itu dari total biaya pabrik 10.000 unit dan di kreditnya itu persediaan barang dalam proses sebesar 371.600.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu piutang usaha di sebelah debit dengan jumlah 557.400.000 ini dari harga pokok penjualan dikalikan dengan persentase harga jual yaitu 150% itu didapat dari soal di halaman 64. Kemudian untuk pendapatan penjualan juga diletakkan di sebelah kredit dengan sejumlah 557.400.000. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika dilakukan investigasi ditemukan bahwa pelanggan melakukan perubahan desain sablon yang baru diinformasikan ke perusahaan pada tanggal 11 Januari 2016. Nah, akibatnya 500 unit pertama yang sudah terlanjur di sablon itu tidak sesuai dengan desain yang baru. Nah, maka jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Februari 2016 itu masih sama ya seperti jurnal yang 2A itu persediaan bahan bakunya itu didapatkan dari tambahan bahan baku di setiap unit cacat dikalikan dengan unit cacat yaitu Rp16.160 dikalikan dengan 500 yaitu unit cacatnya yaitu menghasilkan 8.080.000 di sebelah kredit. Kemudian beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 9 juta itu didapatkan dari tarif tambahan jam tenaga kerja langsung per jam dikalikan dengan unit cacat yaitu 18.000 dikali dengan 500. Kemudian pengendali overhead di sebelah kredit dengan didapatkan dari biaya overhead dikalikan unit cacat. Nah, perbedaan dari 2A dan 2B ini adalah karena ini merupakan kesalahan pelanggan, jadi tidak dibebankan ke beban lain-lain, tetapi dimasukkan ke dalam persediaan barang dalam proses. Kemudian yang selanjutnya yaitu harga pokok penjualan di sebelah debit itu dari total biaya pabrik sebesar 371.600.000 ditambahkan dengan 18.580.000. Nah, ini dari halaman 62 yang dimana poin nomor 6 itu
mengatakan bahwa seluruh biaya pengerjaan kembali itu setelah di markup sesuai dengan margin keuntungan normal itu akan ditagihkan ke pelanggan. Jadi tadi itu ditambahkan ke ini total biaya pabrik sehingga menghasilkan sejumlah 300 harga pokok penjualan sejumlah 390.180.000 di debit dan kreditnya yaitu persediaan barang dalam proses sebesar 390.180.000 rupiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu piutang usaha di sebelah debit itu dari harga pokok penjualan ini dikalikan dengan 150%, yaitu persentase harga jual, sehingga menghasilkan 585.270.000 di debit, dan pendapatan penjualan juga sama sebesar 585.270.000 di kredit. Yang selanjutnya, untuk nomor 3, perusahaan biasanya menjual barang cacat dan sisa potongan bahan kaos pada akhir setiap bulan. Asumsikan bahwa satu-satunya barang cacat yang ada berasal dari pesanan PT Sedap Wangi. Buatlah jurnal penjualan barang cacat tersebut. Nah, jadi pada tanggal 31 Januari itu ada akun kas di debit sebesar 5 juta, itu didapatkan dari unit cacat yang dijual 500 dikali dengan harga jual ke factory outlet 10.000, itu ada di halaman 64, hasilnya 5 juta. Kemudian persediaan barang cacat di kredit sebesar 5 juta. Kemudian yang nomor 4, jika diketahui bahwa pada akhir bulan perusahaan bisa menjual sisa potongan bahan kaos senilai 2.750.000, buatlah jurnal untuk mencatat penjualan bahan baku sisa tersebut. Nah, jadi jurnalnya di tanggal 31 Januari, kas di debit sebesar 2.750.000 sesuai dengan harga jual sisa potongan bahan kaosnya. Kemudian ada pendapatan lain-lain di kredit sebesar 2.750.000. Selanjutnya yang nomor 5. Menurut Anda, apakah kebijakan mutu perusahaan sudah sesuai dengan konsep manajemen mutu total? Berikan penilaian Anda mengenai kebijakan mutu perusahaan dan saran-saran perbaikan bila ada. Untuk penilaiannya, menurut kami, kebijakan mutu perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep mutu total TQM. Hal ini terlihat dari 1. Perusahaan baru menanggapi masalah kualitas setelah ada keluhan dari pelanggan, menunjukkan bahwa perusahaan belum memiliki sistem kontrol kualitas yang ketat pada setiap produksi. Kedua, adanya keterlambatan informasi dari koordinasi, informasi baru disampaikan ke produksi setelah proses produksi dimulai, menunjukkan kurangnya komunikasi. Yang ketiga, itu adanya pengerjaan ulang dan penggunaan kembali bahan cacat, menunjukkan perusahaan masih mengeluarkan biaya kegagalan internal dan eksternal yang tinggi. Yang keempat, kurangnya keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan proses atau peningkatan kualitas. Yang selanjutnya yaitu saran perbaikan dari kami, yaitu yang pertama, untuk menerapkan sistem kontrol kualitas yang ketat di setiap tahapan proses produksi agar mencegah terjadinya produk cacat. Dan yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi antar departemen, terutama antara bagian penjualan dan produksi, agar informasi penting seperti perubahan desain segera ditindaklanjuti. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan karyawan dalam pelatihan mutu dan proses perbaikan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap mutu produk. Kemudian yang keempat yaitu gunakan data kegagalan sebagai feedback atau umpan balik untuk melakukan perbaikan proses jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu fokus pada pencegahan, bukan hanya perbaikan. Hal ini dapat dilakukan dengan perencanaan kualitas yang lebih matang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.